Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat sore. Udah sore ya? Selamat siang menjelang sore teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat dan dahsyat luar biasa? Tetap semangat dan tetap sehat ya teman-teman. Oke. Teman-teman, hari ini saya mau menyampaikan beberapa progres, khususnya tentang Lunsi ya. Jadi memang saya kayaknya akan terus menginfokan segala progres ya tentang Lunsi, karena banyak juga publik ini kan yang bukan member, belum jadi member Pahlawan Kripto di grup ya. Jadi saya rasa saya lebih bagus bikin video saja, karena kalau cuma di member kasihan orang lain nggak dapat info. Nah, bagi kalian juga yang mau berminat masuk bergabung di grup saya ya, ttme_pahlawan_kripto, silakan masuk di grup Telegram saya ya teman-teman. Di sana saya sering ngasih info dan edukasi ringan seperti itu ya. Oke teman-teman, saya mau menyampaikan ada beberapa perkembangan yang saya rasa penting untuk kita perhatikan untuk menyemangati kalian semua, terutama para holder setia Lunsi ya teman-teman. Karena yang namanya menunggu itu memang bagi sebagian orang yang nggak tahu seninya menunggu ya membosankan sih. Ya, oke. Hari ini marketnya hijau lagi, kemarin hijau, sekarang hijau lagi ya. 2 hari lalu merah, minus 6%, ya ini kembali lagi. Jadi memang kalau kita perhatikan ini semata-mata karena faktor makroekonomi ya. Tetapi saya kok ngelihatnya lain teman-teman. Saya ngelihatnya begini, ketika mata uang fiat nanti satu persatu misalnya inflasi dan inflasinya makin tinggi, lama-lama kan orang tanda kutip BP juga ya megang uang fiat. Misalnya kalian tadinya punya uang katakanlah 15.000, bisa beli nasi goreng, katakan ya nasi goreng pakai telur misalnya ya, yang mang tukang gerobak itu yang suka ngider di komplek, 15.000 satu porsi. Nah, yang maksudnya inflasi secara sederhananya tiba-tiba harga beras naik, harga telur naik, sehingga satu piring nasi goreng tiba-tiba jadi 20.000. Nah, lantas uang kalian yang tadinya cuma ada 15.000 nggak mampu lagi beli satu piring nasi, begitu kan? Nah, jadi lama-lama kan orang mikir, ya buat apa kita pegang-pegang banyak-banyak kalau dia purchasing power kalau bahasa kerennya. Ya, daya belinya kalau nurun, dipegang 15.000 malah nggak bisa buat makan. Ya kan, maka orang akan berpikir gimana ya, ada 2 hal yang mereka akan pikirkan. Yang pertama, gimana ya caranya membuat supaya nilai daya beli daripada uang kita ini tidak menurun, satu. Lalu yang kedua, atau ada nggak alternatif lain ya kan, sebagai pengganti dari mata uang fiat ini yang notabene inflasi atau inflationary bahasa Inggrisnya. Nah, di titik itulah saya rasa mereka akan mulai berlomba-lomba melirik kripto nantinya. Jadi ketika orang udah jenuh, udah bosan dengan mata uang fiat yang selalu mengalami inflasi dan tinggi, nggak pernah bisa turun, saya rasa orang akan melompat ke kripto. Saya rasa begitu teman-teman, malah berkebalikan arah. Ada titik anti klimaksnya malah. Seperti itu teman-teman. I hope so ya, semoga demikian. We hope so, kita berharap semoga demikian. Ya supaya kalian bisa melihat ya kriptonya bergairah lagi teman-teman. Dan ada info saya dapatkan bahwa udah mulai ada venture capital masuk dengan dana yang cukup besar ke token-token tertentu mensupport project-project tertentu. Nah, itu silent action seperti itu sebetulnya yang harus diwaspadai. Pelan-pelan ya kan, investor institusional atau venture capital yang pegang uang banyak, ratusan miliar, triliunan, puluhan triliun, nah itu pelan-pelan senyap gitu. Nah, itu bahaya.
bahaya tanda kutip loh ya. Itu nanti tiba-tiba bisa membuat market tiba-tiba terbang, nggak terbendung. Dan saya udah ingatkan di grup, hati-hati, jadi sebaiknya kalian bersiap-siap mana token-token yang kalian lihat cukup menarik. Saya selalu merekomendasikan, tapi ya tetap do your own research ya. The top 30 lah ya, 30 besar lah sampai sini, atau 50 besar juga boleh lah gitu, 50 besar. Karena Zilliqa juga saya lihat boleh juga itu nanti, seperti itu ya. Kalian silakan diperhitungkan mana yang Mercy seharga Bajai misalnya, begitu kan lumayan kan, barang-barang bagus misalnya seperti Ethereum ini kalau nggak salah sempat 40 juta lebih ya, sekarang udah tinggal setengah harga begitu ya. Nah kalian bisa lihat juga mungkin Solana ini kalau nggak salah 1 juta lebih ya. Nah lihat seperti itu, Shiba Inu juga ya, terserah lah, silakan dipilih whatever ya, kalian silakan pilih. Dan saya selalu merekomendasikan kalau nggak belinya di Binance ya belinya di Gate.io. Oke, supaya nggak terlalu panjang. Nah, Terra Classic atau Lunsi hari ini teman-teman masih hijau, naik 0,93%, 0,002845. Nah, berita-berita yang penting kita simak supaya kita semangat teman-teman. Yang pertama begini. Jadi dari Twitter yang bukan kaleng-kaleng lah ini ya, anggotanya juga followernya luar biasa, itu Terra Rebels Insider. Nah, itu menyebutkan bahwa DApps, yaitu Decentralized Application, jadi aplikasi-aplikasi yang dulu teman-teman, kalau kalian ingat kan waktu Mei itu crash, pada kabur lah intinya ya, pada kabur mereka dari jaringan Lunsi ini, dari jaringan Terra Luna ini, gara-gara udah sebel mungkin ya. Sekarang justru melirik lagi dan pelan-pelan mereka akan pada masuk lagi. Ini ya, dApps that left post crash May ya, end up coming back to the chain. Nah, biasanya kayak gini-gini senyap-senyap aja. Nah, apa artinya bang? Ya kalau mereka pada masuk lagi, nanti kan ekosistemnya kan seperti dulu ya kan. Lunsi ini kan native tokennya, maka Lunsi utilitasnya semakin besar. Mantap kan? Mantap teman-teman. Oke, lalu kemudian ini untuk menegaskan aja bagi teman-teman yang belum ngerti ya, bahwa Lunsi itu sekarang sudah tidak di dalam kendali si Do Kwon dan TFL. Ya, TFL itu adalah Terra Foundation Labs ya, dan Do Kwon sudah nggak di bawah kendali dia. Jadi kayaknya memang si Do Kwon kemarin juga udah menelantarkan tanda kutip lah ini Lunsi ini. Makanya dia concernnya ke Luna 2.0 ya gitu, 2.0 gitu. Nah, jadi karena seperti itu ya komunitas mengambil alih. Dalam hal ini komunitas yang terbesar ya validators ya, yang memang punya duit cukup besar gitu hasil dari keuntungan validasi mereka, dan mereka bersedia untuk menggunakan laba validasinya untuk membantu ya, untuk burning off chain, burning on chain gitu ya. Kalau burning on chain itu yang adalah 1,2 tax burning itu teman-teman ya. Kalau burning off chain ya misalnya kalian punya modal, atau misalnya gini, kalian kalian pinjamkan itu Lunsinya di Gate.io, lalu kalian dapat bunga. Nah, karena kalian pingin menjadi simpatisan ya, walaupun sedikit bunga-bunganya ya dibakar aja. Ya kan nggak ada masalah, pokoknya kan nggak berkurang gitu, bunganya aja dibakar. Itu contohnya seperti itu yang burning off chain teman-teman. Atau validators ini mereka punya hasil keuntungan dikumpulin pelan-pelan, kemudian dibelikan secara off chain dan bakar. Karena itulah saya berkomentar, terutama untuk validator, mereka membutuhkan harga jangan terlalu mahal dulu ini harganya teman-teman. Nah, sementara holder nggak sabaran. Kalian nggak sabaran teman-teman, lain cara berpikirnya gitu ya. Holder pinginnya langsung skyrocket, wow, boom. Waduh, sementara bagaimana mau skyrocket lowong supply-nya aja sebanyak ini gitu loh, 6, berapa ini kita lihat di sini teman-teman. Nah, 6,8 triliun ya, 6.893 miliar, masih banyak. Bagaimana mungkin dengan sebanyak ini bisa langsung terbang-terbang? Dasarnya apa? Kan gitu. Jadi holder tolong ya, harap bersabar sedikit ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu sudah di tangan komunitas, sehingga komunitas sekarang bergerak, dan menurut saya ini sangat amazing, sangat cepat mereka bergerak dan kompak loh ya, menurut saya kompak loh ya. Jadi
salah satu token yang komunitasnya menurut saya cukup kuat, 1,1 juta anggota Twitternya, dan saya rasa gerakan mereka masif loh. Tiba-tiba cek serentak dukung, tiba-tiba devs pada masuk, tiba-tiba ada yang dukung macam-macam deh dukungannya. Pokoknya nanti kita lihat lagi Oktober ya. Ini kan udah tanggal 30 ya, besok udah tanggal 1 Oktober. Kita lihat lagi apa berita-berita menggemparkan. Ya teman-teman, jadi tolong dipahami Lunsi ini udah di tangan kita, komunitas, khususnya para validator ya, yang mereka-mereka yang expert itulah yang kerja teman-teman ya. Nah, jadi ini ada yang saya mau sampaikan. Oh ya, ini juga saya mau sampaikan teman-teman sebelum ke sana ya. Ini ya berita kemarin sih ya, Binance menyerahkan, kan komitmennya Binance kemarin kan pengumuman terakhir katanya fee transaksi yang Binance peroleh akibat transaksi Lunsi itu akan diserahkan, dikonversi menjadi Lunsi dan dibakar. Nah, ini contohnya. Jadi beritanya adalah 350.000 biaya burning Lunsi dalam 24 jam terakhir. Lumayan juga ya, gede juga sebetulnya itu. Kalau kalian perhatikan kan transaksinya si Terra Luna ini, ya, Terra Classic di Binance. Nah, kalau ya ini nggak akurat sih, ini kan data 24 jam terakhir sekarang, itu kan yang kemarin ya. Anggap aja kayak gini lah. Ya, di Binance ada 189,1 juta tambah 64 berarti 253,2 juta ya, juta dolar seperti itu ya. Dari semuanya ini dengan komposisi 51,72% dari overall, mereka dapat dapat komisi atau fee itu 350 dolar. Nah, kalau kita bagikan teman-teman, misalnya gini ya, 350.000 begitu ya. Sementara taruhlah harga Lunsi sekarang tuh pakai harga sekarang aja nggak apa-apa ya, nggak usah tepat-tepat banget, 0,0028 misalnya begitu. Nah, jadi sebetulnya secara tidak langsung ya, sumbangsi dari Binance itu melakukan burning 1,2 miliar Lunsi. So itu saya udah info kemarin di grup teman-teman. Saya kaget kemarin ada acara nge-restart loh. Kalian perhatikan nggak teman-teman? Iya, gitu. Jadi ini kemarin tiba-tiba di restart ya. Karena ini kan sebetulnya 6905 kalau nggak salah ini awalnya teman-teman. Tiba-tiba setelah 6905 atau 04, tiba-tiba 6900 dia restart dan di sini 0 lagi. Nah, di restart seperti itu dan ini udah 6,8 miliar lagi seperti itu. Jadi dalam sekejap saya kok melihat langsung ada miliaran. Saya heran, oh ternyata ini dia kerjaannya si Binance. Begitu ya teman-teman, jadi kelihatan loh real actionnya mereka ini. Begitu, makanya ya pada berterima kasih sama si CZ kan gitu. Semoga ya ini semakin meningkat ya, mantap juga ya kalau misalnya katakan 350.000 ya, katakan misalnya ada 1 juta US dollar, wah keren itu. Bakar-bakarannya bisa ya mungkin 5 miliar kan mantap kan. Ingat ya teman-teman, on chain and off chain, keren. Lalu ada berita di sini yang penting, ini mungkin saya bisa bacakan sedikit ya. Ada orang nanya berapa sih yang dibakar sama si Binance ya. Ini ada yang memperkirakan ya, boleh-boleh aja, nggak ada masalah walaupun nggak akurat-akurat banget ya. Inilah berapa banyak Lunsi dapat dibakar dalam setahun dari implementasi pembakaran biaya perdagangan Binance. Ini perkiraan ya. Kemarin pertukaran kripto dan seterusnya biar tinggal oke. Nah, ini jadi pertanyaan yang ditanyakan oleh banyak penggemar Lunsi adalah seberapa besar pengaruh biaya 0,1% ini terhadap pasokan Lunsi dalam setahun. Seperti yang disorot oleh Terra Rebel Rex Yeller Bele, sekitar 1 triliun Lunsi dapat dibakar setiap tahun. Perkiraannya katanya bisa 1 triliun Lunsi dibakar setiap tahun oleh Binance saja. Nah, sementara kan stoknya 6,8 triliun. Wah, jadi yang lain-lain karena volumenya tadi saya lihat 50-an %, yang lain-lain katakanlah 500 miliar, berarti 1,5 triliun ya. Nah, estimasinya 1,5 triliun per tahun, berarti menghabiskan 6 triliun ya berarti 4 tahun lah. Ya persis seperti video saya terakhir ya, sekitar 4 tahun. Karena dan itu teman-teman belum memperhitungkan ada yang utilitas tambahan seperti dApps, seperti itu ya. Kemudian staking farming yang semakin meluas. Kemudian mungkin kalau nanti bullish, ya kan, kalau bullish kan lain lagi ceritanya teman-teman. Ini mereka memperhitungkan dalam kondisi bearish. Kalau bullish lain lagi cerita, ya bisa saja meningkat 2, 3, 4 kali lipat seperti itu. Jadi
harapan saya sih ya 3-4 tahun lah. Paling cepat menurut saya 4 tahun. Paling cepat 3 tahun untuk mencapai 1 dolarnya. Ya, sejauh ini, dari titik sekarang saya ngomong loh ya. Nanti kalau terjadi bullish, nggak habis-habis gitu, wah itu lain lagi mungkin kita ngomongnya. Nah, kadang-kadang ada watcher atau penonton atau holder-holder ini, kalau menanggapi statement dari influencer, mereka kaku. Kalau dibilang misalnya 3 tahun, nanti nggak jadi 3 tahun, jadi 4 tahun, dibilang, wah gimana? Kan orang itu kalau ngomong dari dasar, dari waktu dia bicara, jadi pasti relatif teman-teman. Sedangkan chartnya kripto aja relatif gerak-gerak, sometimes up, sometimes down. Masa manusianya kaku kayak kayu teman-teman? Enggak dong, seperti itu ya. Jadi harus dipahami. Oke, jadi khususnya pada volume harian rata-rata 1 miliar US dollar, Binance akan membakar sekitar 1,2 triliun unsi. Jadi estimasinya katanya menurut artikel ini nanti saya cantumkan ya. Perkiraan mereka dari The Crypto Basics ini sekitar 1 sampai 1,2 triliun. Hanya Binance saja. Ingat ya teman-teman, rata-rata harian perdagangannya kalian bisa lihat di sini, nih volumenya ya. Nah, ternyata kan memang 51,7. Jadi singkat cerita dari seluruh market yang ada di mana Lunsi sudah dilistingkan, itu nah ini kan kalian bisa lihat ini ada berapa banyak lah, sekitar 100 mungkin pairingnya teman-teman. Nah, 50% saja, katakanlah 50 ya, itu Binance yang mengakomodir teman-teman. Nah, yang lain kan 50%-nya. Jadi kalau katakanlah si Binance bisa kurang lebih 1 sampai 1,2 triliun, ya mungkin yang lain juga 500 miliar atau mungkin sama seperti itu ya, karena kan nggak tahu juga mereka sisi agresivitasnya dalam hal apa, apakah sama dengan Binance. Jadi dalam perhitungan saya sekitar 1,5 triliun lah, 1,5 triliun sampai 2 triliun setahun. Itu kan udah bagus banget loh teman-teman, makanya saya bilang paling cepat 3 tahun. Ya, paling cepat 3 tahun atau meleset-meleset 4 tahun seperti itu. Semoga market kripto ke depan ini bullish terus. Ya, lumayan kan, bisa lebih cepat. Ya, who knows, siapa tahu 2 tahun 2024 ya udah 1 dolar atau bahkan 1,5 dolar. Weh, mantap banget. Oke, ya kita lanjutkan. Nah, ini ada berita bagus lagi teman-teman, ya satu lagi. Jadi ternyata di di berita Newsfile Corp, si Litosphère ini teman-teman, ini kan blockchain ya. Katanya akan mengimplementasikan membakar 2,5 triliun Terra Luna Classic atau Lunsi di game Finesse P2E, Play to Earn mereka. Koneksi Finesse NFT diluncurkan pada 1 Oktober. Nah, kita lihat besok ya. Kira-kira ini apa kegemparan yang akan dilakukan oleh Litosphère ini. Lito, kalian bisa lihat teman-teman di sini Lito ini, Lito. Nah, kalian bisa pantau, ini bisa jadi terbang juga. Nah, tuh kan, dia ikutan terbang juga ini gara-gara memberikan sentimen positif ini. Ya, oke ya kita lihat dulu 1 bulan terakhir, 1 bulan terakhir turun. Oh iya, ini gara-gara dia bikin statement begitu jadi naik ini. Ya, boleh-boleh aja, nggak ada masalah ya. Tapi ini memang blockchain sih, cuman mungkin blockchain papan bawah. Tapi nggak apa-apa, dengan seperti ini kan mereka ikut keangkat namanya, bagus toh, begitu ya. Oke, ini dia ready to burn. Nah, mereka kan ada game ini teman-teman. Jadi kita coba lihat dulu ya. Nah, ini juga di Twitter resminya Lito, dia juga kasih tahu. Jadi bukan kaleng-kaleng, bukan hoax ya, karena mereka sendiri juga menginfokan. Lito will support Terra Luna as one of the networks dan seterusnya with a goal to burn. Jadi goalnya adalah 2,5 triliun selama gameplay. Saya nggak tahu di sebelah mana mau dimasukkan. Mungkin sementara mereka bermain begitu, gamenya namanya Finesse ya, Finesse. Mungkin dia dapat earningnya itu kemudian dibakar, atau dari fee game mungkin dibakar atau apa, nggak tahu lah. Pokoknya target mereka 2,5 triliun. Mantap ya. Nah, ini gamenya teman-teman ya, Finesse itu. Jadi kalau saya lihat ternyata ini game-game peperangan begitu ya, Shadow Warrior. Saya lihat-lihat tadi, menarik juga ya. Dan biasanya kalau game-game perang begini ya pasti seru aja bawaannya. Ya kan, pasti seru ini kalau udah begini. Dan saya cukup optimis lah, kecuali kalau dia bikin game-game wisata gitu ya, mungkin agak-agak lemot ya, agak lambat ya. Tapi kalau game perang saya optimis sih ya. Nah, kalian bisa lihat nanti, dan ini white papernya Jot Art Ekonomi. Saya tadi baca-baca sebentar, mantap juga ya, saya pikir gitu. Oke, biar saya cepat berita-berita yang lain, teman-teman begini. Jadi ternyata satu persatu ini seperti membangun rumah yang udah roboh teman-teman. Jadi misalnya gini,
Debs yang tadi saya udah ngomong, yang tadi udah pada ngacir, udah pada kabur, udah pada pokoknya gara-gara crash pada kabur. Sekarang pelan-pelan satu demi satu pada balik. Itu good news banget. Banyak loh itu mereka debsnya itu. Saya nggak tahu ratusan kali. Sekarang ceks di mana tadinya udah sebel aja nih lihat si Lunsi ini gara-gara market crash gak karu-karuan. dikeluarin satu persatu pada masuk pada listing lagi di ceks tersebut satu persatu seperti itu. Dan ini good news lagi teman-teman ya gitu. Jadi bagus ya. Jadi debs masuk lagi, ceks listing lagi, burning jalan terus baik off chain maupun on chain begitu ya. Kemudian ada social media engagement juga bertumbuh pesat luar biasa. Kemudian staking farming juga jalan seperti itu ya. Dan memang saya lihat serentak. Jadi saya lihat memang kompak banget gitu. Saya nggak tahu ya. Kayaknya saya belum pernah menemukan komunitas sampai seserentak ini seluruh kayak bahu membahu begitu loh teman-teman, untuk memperbaiki sama-sama supaya Lunsi ini tegak lagi. Karena memang udah di tangan komunitas. Jadi seperti itulah teman-teman keunggulan sisi positifnya kalau sebuah token itu di tangan komunitas. Contohnya Shiba Inu. Ya, sekali terbang ya terbangkan aja semuanya. Tapi ada sisi negatifnya token komunitas itu. Ya, sekali menular penyakitnya ya bahaya juga gitu. Oke, teman-teman, saya lihat lagi dulu. Saya udah catat tadi apa nih, listing, relisting sudah, info Binance sudah rasanya semua. Jadi, Lito ini kalau saya perkirakan teman-teman, ya ini tadi 2,5 bagi 6,8, sekitar 35 sampai 36% dia mau lahap, teman-teman. Doain aja, semoga jadi. Kalau sampai jadi, wah. Makanya saya udah menghimbau di grup saya terus-terusan. Ayo lending, kumpulin mumpung masih harga seperti sekarang. Harga masih Rp4, Rp3. Ayo kumpulin. Ini kalau dirupiahkan. Kalau dirupiahkan cuma Rp4. Ayo kumpulin dan lendingkan, pinjamkan. Ya, lending itu pinjam meminjam ya. Lending borrowing. Pinjamkan dikit. Ayo minimal Rp1.875.000 dan kalian bisa setting sendiri bunga hariannya. Mantap, bertambah sendiri passive income. Oke, demikian aja penjelasan dari saya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Ingat, gunakan uang dingin, selalu bukan uang panas. Orang sabar cuannya besar, and see you at the top.